Di jam 3 pagi, ketika kota hampir sepenuhnya sunyi, seorang pedagang nasi goreng bernama Heru menerima pesanan dari pembeli berpakaian putih yang wajahnya tidak pernah benar-benar terlihat di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Ketika uang yang diberikan berubah menjadi daun kering saat fajar tiba, Heru mulai menyadari bahwa pelanggan itu mungkin bukan manusia. Namun, yang lebih mengerikan, sosok itu kembali datang malam berikutnya sambil berbisik dengan suara dingin yang membuat udara seolah berhenti bergerak. "Aku akan datang lagi selama kau masih berjualan." Halo semuanya, terima kasih sudah mampir ke channel Karel Si Bapa dan melihat video ini. Di bulan Ramadan ini, saya mengucapkan selamat berpuasa untuk sahabat yang merayakan. Semoga bulan ini menjadi momen penguat tali persaudaraan dan kebaikan. Amin. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Oke, kita langsung ke ceritanya. Heru adalah seorang pedagang nasi goreng keliling yang sudah bertahun-tahun berjualan di kawasan pinggiran kota Semarang. Setiap malam, ia mendorong gerobak sederhana yang dilengkapi kompor kecil, wajan besar, dan lampu petromax yang menggantung di sisi gerobaknya. Suara roda gerobak yang berderit selalu menemani langkahnya menyusuri gang sempit dan jalan kampung yang hampir kosong saat malam semakin larut. Di bulan Ramadan, jam kerjanya menjadi lebih panjang karena banyak orang mencari makan menjelang sahur. Ia sering berkata pada dirinya sendiri bahwa bulan puasa adalah waktu paling berat sekaligus paling menguntungkan baginya. Heru tinggal di sebuah kontrakan kecil di ujung gang sempit bersama istrinya, Sari. Rumah itu berdinding bata yang belum diplester sepenuhnya, dengan atap seng yang sering berbunyi keras ketika angin malam datang. Sari biasanya membantu menyiapkan bumbu sebelum Heru berangkat berjualan setiap malam. Aroma bawang putih dan cabai yang ditumis selalu memenuhi ruangan dapur sempit itu. Meski hidup sederhana, mereka menjalani hari-hari dengan ketekunan yang hampir tidak pernah berubah. "Mas, jangan terlalu dipaksakan keliling jauh malam ini," kata Sari suatu malam sambil menuangkan minyak goreng ke dalam botol kecil. Heru hanya tersenyum sambil mengikat celemek lusuhnya. "Ramadan cuma sebentar, Ri. Kalau sepi, kita malah rugi," jawabnya dengan nada tenang. Sari mengangguk pelan meski sorot matanya menyimpan kekhawatiran yang tidak diucapkan. Ia sudah sering mendengar cerita aneh tentang pedagang malam yang mengalami kejadian ganjil menjelang sahur. Lingkungan tempat Heru biasa berjualan sebenarnya tidak terlalu ramai setelah tengah malam. Jalan utama di dekat pasar tradisional biasanya masih hidup sampai sekitar pukul 1 pagi. Setelah itu, satu persatu warung mulai tutup dan lampu-lampu toko dipadamkan. Hanya beberapa warung kopi yang masih bertahan, biasanya dipenuhi sopir truk atau pengendara ojek malam. Setelah lewat pukul 2, suasana berubah menjadi jauh lebih sunyi. Heru sudah hafal betul jalur yang selalu ia tempuh setiap malam. Ia biasanya memulai dari depan pasar, lalu masuk ke jalan raya kecil yang membelah perumahan lama. Setelah itu, ia akan menuju area dekat jembatan tua yang melintasi sungai kecil. Banyak pekerja pabrik yang tinggal di sekitar sana dan sering membeli makan sebelum sahur. Karena itu Heru sering menunggu cukup lama di daerah tersebut. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, jembatan itu memiliki reputasi yang kurang baik di kalangan warga sekitar. Beberapa orang pernah mengatakan bahwa tempat itu sering terasa berbeda setelah lewat jam 3 pagi. Tidak ada yang benar-benar bisa menjelaskan alasannya dengan jelas. Ada yang bilang
pernah melihat bayangan putih berdiri di tengah jembatan. Ada pula yang mengaku mendengar langkah kaki, padahal jalanan kosong. Heru sebenarnya pernah mendengar cerita itu dari pelanggan lamanya yang bernama Pak Darto, seorang penjaga gudang. Suatu malam ketika membeli nasi goreng, Pak Darto berkata dengan nada serius, "Kalau lewat jembatan itu setelah jam 3, jangan berhenti lama-lama." Heru tertawa kecil waktu itu karena mengira Pak Darto hanya bercanda. "Ah Pak, saya ini sudah keliling bertahun-tahun. Kalau takut begitu, tidak bisa jualan," jawabnya sambil mengaduk nasi di wajan panas. Pak Darto tidak ikut tertawa. Wajahnya justru terlihat semakin serius. "Kadang ada yang datang membeli di jam segitu," lanjut Pak Darto dengan suara pelan. Heru mengangkat alisnya sedikit. "Pembeli ya bagus dong Pak," katanya ringan. Pak Darto menggeleng perlahan sebelum berkata, "Tidak semua pembeli datang untuk makan." Kalimat itu sempat membuat Heru terdiam beberapa detik sebelum akhirnya ia mengabaikannya. Sejak percakapan itu, Heru tetap berjualan seperti biasa tanpa memikirkan peringatan tersebut terlalu dalam. Baginya, yang terpenting adalah membawa pulang uang yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Setiap malam, ia mendorong gerobaknya dengan langkah yang mantap, seolah rutinitas itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Jalanan kosong, lampu jalan yang berkedip, dan udara dingin dini hari adalah pemandangan yang sudah terlalu sering ia temui. Ia merasa tidak ada yang benar-benar bisa mengejutkannya lagi. Namun Sari ternyata lebih mudah merasa gelisah tentang hal-hal semacam itu. Ia pernah bertanya suatu malam ketika Heru bersiap berangkat, "Mas, kamu tidak pernah merasa aneh kalau jualan terlalu malam?" Heru tertawa kecil sambil memeriksa kompor di gerobaknya. "Aneh bagaimana?" tanyanya santai. Sari menatapnya sejenak sebelum berkata pelan, "Kadang jam 3 itu katanya bukan waktu manusia berkeliaran." Heru mengangkat bahu dan menganggapnya hanya mitos yang biasa beredar di kampung-kampung. "Yang penting ada pembeli, Ri," katanya sambil menepuk ringan bahu istrinya. "Kalau hantu lapar, biar saja beli nasi goreng juga." Sari tidak ikut tertawa mendengar candaan itu. Ia hanya menatap Heru dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Malam demi malam berlalu dengan rutinitas yang sama. Heru mendorong gerobaknya, menyusuri jalan yang semakin sunyi seiring waktu mendekati sahur. Angin dini hari sering membawa aroma tanah basah dari sungai dekat jembatan tua. Lampu jalan di sana tidak terlalu terang dan sering berkedip-kedip. Suasana itu selalu membuat daerah tersebut terasa sedikit berbeda dibandingkan tempat lain. Meski begitu, Heru tetap sering berhenti di sana karena beberapa pelanggan tetap biasanya datang menjelang sahur. Ia akan menyalakan kompor kecilnya dan menunggu sambil memotong bawang atau cabai. Bunyi desis minyak panas di wajan sering menjadi satu-satunya suara yang terdengar di tengah keheningan. Kadang ia mendengar suara air sungai mengalir perlahan di bawah jembatan. Kadang hanya angin yang berdesir melewati pepohonan. Suatu malam di awal Ramadan, Heru merasa suasana di sekitar jembatan itu sedikit lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada motor lewat selama hampir 20 menit. Lampu jalan di ujung jembatan berkedip beberapa kali sebelum kembali menyala redup. Heru menoleh ke kiri dan kanan jalan yang kosong. Ia mulai merasa sedikit tidak nyaman tanpa benar-benar tahu alasannya. Ia mencoba mengusir perasaan itu dengan menyalakan kompor dan mulai memasak satu porsi nasi goreng untuk dirinya sendiri. Suara api kecil yang menyala membuat suasana terasa sedikit lebih hidup. Wajan panas mulai mengeluarkan aroma bawang yang harum. Heru menghela napas panjang sambil mengaduk nasi dengan sendok logam besar. Ia berpikir mungkin malam itu hanya sedang sepi. Beberapa menit kemudian,
ia mendengar sesuatu yang membuat tangannya berhenti bergerak. Dari ujung jalan yang gelap, terdengar suara langkah kaki pelan mendekat. Bukan suara motor atau sepeda, hanya langkah kaki yang teratur dan lambat. Heru menoleh ke arah suara itu sambil menyipitkan mata, mencoba melihat siapa yang datang. Lampu Petromax di gerobaknya hanya menerangi area kecil di sekitarnya. Bagian jalan yang lebih jauh masih tenggelam dalam bayangan gelap. Sosok seseorang tampak muncul perlahan dari kegelapan itu. Heru tidak bisa langsung melihat wajahnya dengan jelas. Namun, satu hal langsung menarik perhatiannya. Orang itu mengenakan pakaian putih yang terlihat terlalu bersih untuk ukuran jalanan malam yang berdebu. Langkahnya tenang, hampir tanpa suara. Ketika sosok itu semakin mendekat, udara di sekitar gerobak terasa tiba-tiba lebih dingin. Heru tidak menyadari bahwa malam itulah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sosok berpakaian putih itu berjalan perlahan, mendekati gerobak nasi goreng milik Heru. Langkahnya terdengar sangat pelan di atas aspal yang lembab oleh embun malam. Lampu Petromax yang tergantung di sisi gerobak memantulkan bayangan panjang dari tubuh orang itu ke jalanan. Heru berdiri diam sambil memegang spatula logam di tangannya. Ia mencoba melihat wajah pembeli itu dengan lebih jelas, namun wajah orang itu tertutup bayangan yang aneh. Cahaya lampu seolah tidak pernah benar-benar mengenai bagian wajahnya. Yang terlihat hanya bagian dagu pucat dan bibir yang tampak kering. Tubuhnya tinggi dan kurus, dengan pakaian putih yang menjuntai sampai pergelangan kaki. Udara di sekitar gerobak terasa lebih dingin dari beberapa menit sebelumnya. Heru mencoba bersikap biasa, meski ada rasa tidak nyaman yang merayap di dadanya. Ia sudah bertemu banyak pelanggan aneh selama bertahun-tahun berjualan. Ada orang mabuk, ada pekerja malam yang terlalu lelah, bahkan ada yang tidak bicara sama sekali. Karena itu ia menarik napas panjang dan memulai percakapan dengan nada normal. "Mau pesan apa, Mas?" tanyanya. Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia berdiri diam selama beberapa detik, seolah sedang memperhatikan sesuatu di sekitar gerobak. Angin malam berhembus pelan melewati jembatan dan membuat plastik-plastik kecil di gerobak berdesir. Heru merasa bulu kuduknya meremang tanpa alasan yang jelas. Lalu suara itu akhirnya terdengar. "1 nasi goreng," kata sosok itu pelan. Suaranya serak dan dalam, seperti orang yang sudah lama tidak berbicara. Heru mengangguk dan langsung menyalakan api kompor sedikit lebih besar. Wajan panas mulai mengeluarkan suara mendesis ketika minyak dituangkan. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya. Heru mulai memasukkan bawang putih dan cabai ke dalam wajan. Aroma harum langsung menyebar di udara dingin dini hari. Ia menambahkan nasi putih dan mulai mengaduknya dengan cepat. Sendok logam yang mengenai wajan menghasilkan bunyi beradu yang cukup keras di tengah kesunyian. Biasanya suara itu terasa biasa saja, tetapi malam itu terdengar aneh. Ketika Heru mengangkat kepala sebentar, ia melihat pembeli itu masih berdiri di tempat yang sama. Sosok itu tidak duduk di bangku kecil seperti pelanggan lain biasanya. Ia hanya berdiri, memandangi proses memasak tanpa bergerak. Tangannya terlipat di depan tubuhnya. Heru merasa tatapan itu terlalu lama. "Pedas atau biasa?" tanya Heru, mencoba mencairkan suasana. Sosok itu tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia berkata pelan, "Banyak." Heru mengangguk lagi meski sebenarnya tidak terlalu mengerti maksudnya. Ia menambahkan cabai lebih banyak dari biasanya. Saat nasi goreng hampir matang, Heru merasa sesuatu yang aneh mulai terjadi. Suara sungai di bawah jembatan tiba-tiba terdengar lebih keras dari sebelumnya. Angin yang berhembus
juga terasa lebih dingin. Lampu jalan di ujung jembatan berkedip sekali, lalu stabil kembali. Heru mencoba mengabaikan semua itu. Ia menuangkan nasi goreng panas ke dalam bungkus kertas nasi. Uap hangat naik perlahan ke udara malam yang dingin. Heru menyerahkan bungkusan itu kepada pembeli misterius tersebut. Tangannya sempat bersentuhan dengan tangan orang itu. Sentuhan itu terasa sangat dingin. Heru langsung menarik tangannya sedikit kaget. Ia menatap tangan pembeli itu sejenak. Kulitnya pucat, hampir seperti tidak memiliki warna. Jari-jarinya panjang dan kaku. Heru menelan ludah pelan. Ia mencoba berpikir, mungkin orang itu hanya kedinginan. "Berapa?" tanya sosok itu dengan suara yang sama pelannya. 15.000, jawab Heru cepat. Pembeli itu mengangguk sedikit, lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Ia menyerahkan selembar uang kepada Heru. Gerakannya lambat. Heru menerima uang itu tanpa memeriksanya terlalu lama. Ia langsung memasukkannya ke dalam kotak uang kecil di gerobak. Ia sudah terbiasa menerima pembayaran sambil tetap melayani pelanggan lain. Saat ia kembali melihat ke depan, pembeli itu sudah berbalik pergi. Langkahnya kembali mengarah ke kegelapan ujung jalan. Heru memperhatikan sosok itu berjalan menjauh dengan perasaan aneh. Tidak ada suara langkah yang jelas terdengar. Hanya bayangan putih yang perlahan menghilang di balik gelapnya jalan. Beberapa detik kemudian, sosok itu benar-benar tidak terlihat lagi. Jalan kembali kosong. Heru berdiri diam selama beberapa saat. Ia tidak tahu kenapa hatinya terasa tidak tenang. Padahal transaksi itu berlangsung sangat singkat. Tidak ada yang benar-benar aneh jika dilihat sekilas. Ia mencoba menggelengkan kepala dan kembali merapikan gerobaknya. Beberapa menit kemudian, seorang pengendara motor lewat dan membeli 2 porsi nasi goreng untuk sahur. Kehadiran pelanggan biasa itu membuat suasana terasa lebih normal. Heru mulai merasa pikirannya terlalu dipenuhi imajinasi. Ia melayani pembeli itu sambil mengobrol ringan seperti biasa. Setelah pelanggan itu pergi, jam sudah menunjukkan hampir pukul 4 pagi. Heru memutuskan untuk pulang karena waktu sahur hampir tiba. Ia mendorong gerobaknya kembali menuju kontrakan kecilnya. Jalanan mulai sedikit lebih hidup karena beberapa orang sudah bangun untuk makan sahur. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Suasana kota perlahan kembali bernapas. Ketika sampai di rumah, Sari sudah menunggunya di dapur kecil. Ia sedang memanaskan air untuk membuat teh. "Sepi, Mas?" tanyanya sambil menoleh. Heru mengangkat bahu. "Lumayan, ada beberapa pembeli," jawabnya. Sari memperhatikan wajah suaminya beberapa detik. "Kamu kelihatan capek sekali," katanya pelan. Heru duduk di kursi kayu sambil mengusap wajahnya. Ia sempat ragu apakah harus menceritakan kejadian tadi. Tapi akhirnya ia hanya menggeleng. "Cuma dingin di luar," katanya. Sari tidak bertanya lagi. Mereka makan sahur sederhana dengan nasi dan telur goreng. Suasana rumah kecil itu terasa hangat dan tenang. Namun Heru masih teringat sosok pembeli berpakaian putih itu. Setelah makan sahur, Heru membuka kotak uangnya untuk menghitung hasil jualan malam itu. Ia memisahkan uang kertas dan koin satu persatu. Ketika tangannya menyentuh selembar benda yang terasa berbeda, ia berhenti bergerak. Ia mengeluarkannya perlahan. Itu bukan uang. Di tangannya kini hanya ada selembar daun kering yang rapuh. Bentuknya menyerupai daun jati yang sudah tua. Ujung-ujungnya retak dan warnanya coklat kusam. Heru menatap daun itu dengan napas yang tiba-tiba terasa berat. "Ri," panggilnya pelan. Sari yang sedang mencuci piring menoleh. "Kenapa, Mas?" tanyanya. Heru mengangkat daun itu dengan tangan yang sedikit gemetar. "Tadi ada yang bayar pakai ini?" katanya bingung. Sari mengerutkan dahi. "Itu daun, Mas." Heru terdiam.
Ingatannya langsung kembali pada sosok berpakaian putih di jembatan tadi malam. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun berjualan, Heru mulai merasa bahwa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan mungkin benar-benar sedang mendatanginya. Dan jam di dinding rumah menunjukkan pukul 03.00 pagi ketika angin tiba-tiba berhembus masuk melalui celah jendela yang sedikit terbuka. Heru menatap daun kering di tangannya dengan napas yang terasa semakin berat. Ia membolak-balik benda itu beberapa kali, seolah berharap benda tersebut tiba-tiba berubah kembali menjadi uang kertas. Cahaya lampu dapur yang redup membuat warna coklat daun itu terlihat semakin kusam. Sari memperhatikan wajah suaminya yang berubah pucat. Ia tahu Heru bukan orang yang mudah panik. "Mas, itu dari mana?" tanya Sari dengan suara pelan. Heru menelan ludah sebelum menjawab. "Tadi ada pembeli di jembatan. Dia bayar pakai uang," katanya sambil mengingat kembali kejadian itu. Sari berhenti bergerak dan menatapnya lama. Ekspresi wajahnya perlahan berubah tegang. "Jam berapa dia datang?" tanya Sari lagi. Heru mencoba mengingat. Ia melihat ke arah jam dinding. "Sekitar jam 3, jawabnya akhirnya. Kalimat itu membuat wajah Sari semakin kaku. Sari duduk perlahan di kursi kayu seberang meja. Ia memandang daun kering itu, seolah benda itu membawa sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa detik keheningan memenuhi dapur kecil tersebut. Suara sendok yang jatuh dari rak terdengar tiba-tiba memecah suasana. Heru ikut menoleh ke arah suara itu. "Mas, kamu ingat cerita yang pernah aku bilang?" kata Sari pelan. Heru mengerutkan dahi. "Cerita apa?" tanyanya. Sari menghela napas panjang sebelum menjawab. "Pembeli jam 3. Heru langsung terdiam. Ia baru menyadari bahwa cerita yang dulu ia anggap mitos mungkin tidak sepenuhnya hanya cerita. Sari menatapnya dengan mata yang dipenuhi kekhawatiran. Ia lalu berkata dengan suara hampir berbisik, "Beberapa pedagang pernah mengalaminya." Heru merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Mengalami apa?" tanyanya. Sari menunduk sejenak sebelum menjawab. "Didatangi pembeli yang bukan manusia." Heru mencoba tertawa kecil untuk menghilangkan ketegangan, tetapi suaranya terdengar kaku. "Ah, mungkin ada orang iseng saja," katanya. Ia mencoba terdengar, meyakinkan, meski pikirannya mulai dipenuhi keraguan. Sari tidak terlihat percaya dengan penjelasan itu. "Kalau cuma iseng, uangnya tidak akan berubah jadi daun," jawab Sari tenang. Heru tidak bisa langsung membalas. Hari itu berlalu dengan perasaan yang aneh bagi Heru. Ia mencoba tidur setelah sahur, tetapi pikirannya terus memutar kembali kejadian di jembatan. Wajah pembeli itu tidak pernah terlihat jelas dalam ingatannya. Yang ia ingat hanya pakaian putih, suara serak, dan tangan yang dingin. Hal itu membuat tidurnya tidak pernah benar-benar lelap. Menjelang sore, Heru akhirnya bangun dan mulai menyiapkan gerobaknya lagi. Sari memperhatikannya dengan ekspresi ragu. "Mas, kamu yakin mau lewat jembatan itu lagi?" tanyanya. Heru menghela napas panjang. "Kalau tidak lewat sana, pelanggan saya berkurang banyak," jawabnya. Ia mencoba terdengar tenang, meski ada rasa tidak nyaman di dalam dirinya. Sari tidak melanjutkan pembicaraan itu. Ia hanya membantu menyiapkan bahan seperti biasa. Malam kembali turun di kota kecil itu. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu. Heru mendorong gerobaknya keluar dari gang kontrakan dengan langkah yang sedikit lebih lambat dari biasanya. Udara malam terasa lebih dingin dari hari sebelumnya. Beberapa jam pertama berjalan cukup normal. Ia melayani beberapa pelanggan di dekat pasar dan perumahan. Tawa kecil dan percakapan ringan sempat membuat Heru melupakan kejadian semalam. Namun, semakin larut malam,
suasana jalanan kembali menjadi sepi. Jam mendekati 3 pagi. Tanpa sadar, langkahnya kembali membawa gerobaknya menuju jembatan tua itu. Ketika Heru tiba di sana, suasana terasa sama sunyinya seperti malam sebelumnya. Lampu jalan yang sama masih berkedip-kedip. Angin dari sungai kembali berhembus membawa udara lembab. Heru berhenti sebentar di sisi jalan. Ia memandang ke arah ujung jembatan dengan perasaan tidak nyaman. Beberapa menit berlalu tanpa ada siapapun lewat. Heru mencoba mengalihkan pikirannya dengan mulai menyalakan kompor. Api kecil menyala dan menerangi wajahnya. Ia mulai memotong bawang seperti biasa. Namun tepat ketika jam di ponselnya berubah menjadi pukul 03.00, Heru mendengar sesuatu. Langkah kaki. Langkah itu datang dari arah yang sama seperti malam sebelumnya. Heru langsung berhenti bergerak. Pisau kecil di tangannya tidak lagi bergerak memotong bawang. Suara langkah itu semakin jelas, pelan, teratur. Heru mengangkat kepalanya perlahan. Dari ujung jembatan yang gelap, sosok berpakaian putih itu kembali muncul. Kali ini langkahnya terasa lebih lambat. Heru merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Sosok itu mendekat tanpa suara, seperti bayangan yang bergerak di atas jalan. Lampu Petromax kembali memantulkan bayangan panjang dari tubuhnya. Heru menelan ludah dengan susah payah. Ia menyadari sesuatu yang berbeda malam ini. Sosok itu tidak datang sendirian. Di belakangnya, samar-samar terlihat bayangan lain, seperti seseorang yang berjalan mengikuti. Namun bayangan itu terlalu gelap untuk dikenali. Heru merasakan jantungnya berdegup sangat keras. Ia mencoba mengatur napas agar tetap tenang. Sosok putih itu berhenti tepat di depan gerobaknya, seperti malam sebelumnya. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu suara serak itu kembali terdengar. Masak lagi. Heru merasa tenggorokannya kering. Ia mencoba menjawab dengan suara normal. Mau berapa porsi? Tanyanya. Sosok itu menunduk sedikit. Kemudian menjawab pelan. Banyak. Heru merasakan sesuatu yang sangat tidak wajar pada kata itu. Kata tersebut diucapkan dengan nada yang lebih berat dibanding malam sebelumnya. Seolah ada lebih dari satu suara yang keluar bersamaan. Angin tiba-tiba berhembus lebih kuat dari arah sungai. Lampu jalan kembali berkedip. Dan dalam kilatan cahaya singkat itu, Heru melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa membeku. Bayangan kedua di belakang sosok putih itu ternyata bukan satu orang, melainkan beberapa sosok lain, berdiri diam, menunggu di tengah jembatan yang gelap. Heru berdiri kaku di belakang gerobaknya ketika melihat bayangan-bayangan lain muncul di tengah jembatan. Lampu jalan yang berkedip membuat bentuk mereka terlihat hanya sesekali, seperti potongan gambar yang muncul dan menghilang dalam kegelapan. Angin dari sungai bertiup lebih kencang dan membawa bau tanah basah yang tajam. Heru merasakan tenggorokannya mengering. Ia tidak berani mengalihkan pandangan dari sosok putih yang berdiri tepat di depan gerobaknya. Sosok itu masih menundukkan kepala seperti sebelumnya. Pakaian putihnya bergerak pelan tertiup angin. Heru mencoba menelan ludah untuk menguatkan dirinya. Tangannya yang memegang spatula logam mulai bergetar tanpa bisa ia kendalikan. Masak, banyak. Suara itu kembali terdengar. Kali ini suaranya tidak terdengar seperti satu orang. Nada itu terdengar lebih berat dan dalam, seolah berasal dari beberapa tenggorokan yang berbicara bersamaan. Heru merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba menoleh sedikit ke arah jembatan. Dalam cahaya lampu yang redup, ia mulai bisa melihat bayangan-bayangan di belakang sosok putih itu dengan lebih jelas. Ada 3, tidak, 4. Mereka berdiri berjajar dengan tubuh yang kurus dan wajah yang tertunduk.
Beberapa mengenakan pakaian lusuh yang tampak seperti pakaian lama. Satu sosok terlihat seperti perempuan dengan rambut panjang yang menjuntai menutupi wajahnya. Yang lain tampak seperti lelaki tua dengan tubuh membungkuk. Heru merasakan napasnya semakin berat. Ia memaksa dirinya berbicara. "Berapa porsi?" tanyanya dengan suara yang hampir tidak keluar. Sosok putih itu perlahan mengangkat kepalanya. Untuk pertama kalinya Heru melihat wajahnya. Wajah itu pucat seperti kertas. Mata hitamnya tampak cekung dan dalam. Bibirnya tipis dan tampak retak-retak. Lalu sosok itu membuka mulutnya perlahan. Untuk kami, Heru langsung membeku. Detak jantungnya terasa begitu keras hingga ia yakin suara itu bisa terdengar di seluruh jembatan. Ia melihat ke arah bayangan di belakang sosok itu. Kini mereka mulai bergerak perlahan mendekat. Langkah mereka tidak menimbulkan suara apapun. Seolah kaki mereka tidak benar-benar menyentuh tanah. Heru merasakan kepanikan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia ingin mendorong gerobaknya pergi, tetapi tubuhnya terasa berat. Tangannya masih menggenggam spatula dengan kuat. Sosok putih itu menunjuk wajan di atas kompor. Masak. Heru tidak tahu mengapa ia menuruti perintah itu. Mungkin karena ketakutan yang begitu besar membuat pikirannya tidak bisa berpikir jernih. Ia menyalakan api kompor yang sedikit padam. Api kecil menyala kembali. Heru mulai memasukkan minyak ke dalam wajan. Tangannya bergetar saat memotong bawang dan cabai. Bunyi desis minyak panas terdengar keras di tengah keheningan yang menekan. Aroma bawang goreng menyebar perlahan di udara dingin. Heru memasukkan nasi ke dalam wajan. Ia mengaduknya dengan gerakan cepat. Namun, saat ia mengangkat kepala sebentar, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Kini, bukan hanya 4 sosok yang berdiri di jembatan, ada lebih banyak. Mereka muncul dari sisi jembatan yang gelap, seperti bayangan yang bangkit dari tanah. Satu persatu sosok itu mendekat perlahan menuju gerobaknya. Heru melihat wajah-wajah yang berbeda. Ada wajah anak kecil, ada wajah lelaki tua, ada wajah perempuan dengan mata kosong. Jumlah mereka terus bertambah. Heru merasa lututnya hampir tidak mampu menopang tubuhnya. Ia mencoba berbicara dengan suara yang bergetar. "Kalian siapa?" Sosok putih itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Heru dengan mata hitam yang dalam. Beberapa detik kemudian ia berkata pelan, "Kami yang pernah makan di sini." Heru tidak mengerti. "Dulu ada pedagang lain di tempat ini," lanjut sosok itu. Heru mengingat sesuatu yang pernah ia dengar sekilas dari warga sekitar. Beberapa tahun lalu, memang pernah ada pedagang mie goreng yang berjualan di dekat jembatan ini. Namanya Pak Wiryo. Namun tiba-tiba pedagang itu menghilang tanpa kabar. Heru pernah mengira lelaki itu hanya pindah tempat. Sosok putih itu kembali berbicara. "Dia memberi kami makan setiap malam." Heru merasakan hawa dingin merayap di tulang punggungnya. "Apa maksudmu?" tanyanya pelan. Sosok itu mendekat satu langkah lagi. "Dia memberi makan kami sampai akhirnya dia sendiri menjadi makanan." Heru langsung menatapnya dengan mata melebar. Angin malam tiba-tiba berhenti. Keheningan terasa sangat berat. Sosok putih itu kemudian menunjuk Heru. "Kini, giliranmu." Heru merasakan seluruh tubuhnya bergetar. "Apa maksudmu?" katanya terbata-bata. Sosok itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak memiliki kehangatan sama sekali. "Setiap pedagang yang menerima uang kami harus menggantikan yang lama." Heru tiba-tiba teringat daun kering yang ia temukan pagi tadi. Ia teringat uang yang berubah. Ia teringat sentuhan tangan dingin pembeli itu. Sosok-sosok di jembatan mulai bergerak semakin dekat. Mereka mengelilingi gerobak Heru perlahan. Wajah-wajah pucat itu menatap wajan nasi goreng yang masih panas.
Beberapa dari mereka menghirup aroma makanan dengan napas panjang. Heru mundur 1 langkah. "Kalian tidak bisa melakukan ini," katanya dengan suara gemetar. Sosok putih itu menatapnya tanpa berkedip. "Sudah terjadi berkali-kali." Heru melihat tangan-tangan pucat mulai terulur ke arah wajan. Beberapa sosok menunggu dengan sabar. Yang lain berdiri diam menatap Heru. Heru merasa pikirannya mulai dipenuhi kepanikan. Ia tiba-tiba mendorong gerobaknya dengan keras. Wajan panas terguncang dan nasi goreng tumpah ke jalan. Beberapa sosok langsung bergerak cepat. Mereka berlutut dan mulai mengambil nasi goreng yang jatuh ke tanah. Gerakan mereka aneh dan cepat, seperti makhluk yang sangat lapar. Heru memanfaatkan momen itu untuk berlari. Ia meninggalkan gerobaknya di tengah jalan. Langkahnya terasa berat karena ketakutan. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Namun, ketika ia hampir mencapai ujung jalan, suara serak itu kembali terdengar di belakangnya. "Kau sudah menerima uang kami." Heru berhenti tanpa sadar. Suara itu kini terdengar sangat dekat di telinganya. "Mulai malam ini, kau milik kami." Heru merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Sentuhan itu sangat dingin. Ia menoleh perlahan, dan sosok putih itu kini berdiri tepat di belakangnya. Heru berdiri membeku ketika merasakan tangan dingin menyentuh bahunya dari belakang. Sentuhan itu tidak terasa seperti tangan manusia biasa. Dingin yang menjalar dari bahunya merambat perlahan sampai ke punggungnya seperti es yang menempel di kulit. Heru menahan napas dengan susah payah. Ia tahu jika menoleh, ia akan melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Namun, ketakutan sering memaksa seseorang melakukan hal yang paling ia hindari. Perlahan, Heru memutar kepalanya. Sosok putih itu kini berdiri sangat dekat di belakangnya. Wajah pucat dengan mata cekung itu menatapnya tanpa berkedip. Bibirnya terbuka sedikit, seolah sedang tersenyum. Namun senyum itu tidak membawa kehangatan sedikit pun. Heru merasakan lututnya hampir tidak mampu menopang tubuhnya. "Kau sudah mendengar semuanya," kata sosok itu dengan suara yang kini terdengar lebih jelas. Heru mencoba mundur 1 langkah, tetapi kakinya terasa berat seperti tertanam di tanah. Ia melihat bayangan-bayangan lain mulai bergerak mendekat dari arah gerobaknya yang tertinggal. Mereka berjalan perlahan seperti sekumpulan orang yang mengikuti sesuatu yang sudah lama mereka tunggu. Heru merasakan panik yang begitu besar. "Aku tidak mau," katanya dengan suara parau. Sosok putih itu memiringkan kepalanya sedikit. "Semua pedagang mengatakan itu," jawabnya tenang. Heru menggeleng keras. Napasnya semakin cepat. Ia memandang jalan kosong di depannya seolah berharap seseorang akan lewat dan menolongnya. Namun, jam menunjukkan waktu menjelang sahur, saat kota masih berada di antara tidur dan bangun. Tidak ada siapapun di sana. "Kau bisa pergi," lanjut sosok putih itu. Heru terdiam. Kalimat itu terdengar seperti harapan. Namun, sosok itu melanjutkan dengan nada yang sama dinginnya. "Jika kau meninggalkan tempat ini dan tidak pernah kembali." Heru langsung mengangguk cepat. "Iya, aku akan pergi," katanya terburu-buru. Sosok putih itu menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. "Namun gerobakmu tetap di sini." Heru menoleh ke arah jembatan. Gerobak nasi gorengnya masih berdiri di sana dengan wajan yang terbalik dan kompor yang masih menyala kecil. Sosok-sosok pucat masih berkerumun di sekitarnya. Beberapa memungut nasi yang jatuh di tanah dengan gerakan aneh. Heru merasa dadanya sesak. Gerobak itu bukan sekadar alat jualan. Itu satu-satunya sumber penghasilannya. Namun, ketika ia melihat kembali wajah makhluk di hadapannya, Heru tahu bahwa memilih gerobak berarti memilih sesuatu yang jauh lebih buruk. Ia menelan ludah. "Baik," katanya pelan.
Sosok putih itu tersenyum tipis. Pergilah. Heru tidak menunggu lebih lama. Ia berbalik dan berlari secepat yang ia bisa meninggalkan jembatan tua itu. Napasnya terengah-engah ketika melewati jalan-jalan kosong yang mulai diterangi lampu rumah. Suara langkahnya sendiri terdengar sangat keras di telinganya. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Tidak sekalipun. Ketika akhirnya Heru sampai di kontrakannya, langit mulai berubah menjadi abu-abu pucat. Fajar hampir datang. Sari yang sedang menyiapkan sahur langsung terkejut melihat suaminya masuk dengan wajah pucat dan napas terengah. "Mas, kenapa?" tanyanya panik. Heru tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk di kursi kayu dengan tubuh gemetar. Beberapa menit berlalu sebelum akhirnya ia berkata dengan suara pelan, "Aku tidak akan jualan lagi di sana." Sari menatapnya bingung. "Ada apa?" Heru menatap lantai sebelum menjawab. "Mereka lapar." Sari tidak mengerti maksud kalimat itu, tetapi ia melihat ketakutan yang sangat nyata di mata suaminya. Hari-hari berikutnya berjalan berbeda bagi Heru. Ia tidak pernah kembali ke jembatan itu. Ia mencoba mencari tempat lain untuk berjualan, meski penghasilannya jauh lebih sedikit. Setiap kali jam mendekati 3 pagi, ia selalu merasa tubuhnya merinding tanpa alasan. Seolah ada sesuatu yang masih mengingatnya. Beberapa minggu kemudian, sebuah cerita baru mulai beredar di kalangan pedagang malam di kota itu. Ada seorang pedagang baru yang terlihat berjualan di dekat jembatan tua tersebut. Gerobaknya sederhana, lampu Petromax menggantung di sisinya, dan wajan besar selalu mengepulkan aroma nasi goreng panas menjelang sahur. Beberapa sopir yang lewat mengatakan pedagang itu jarang berbicara. Ia hanya memasak ketika ada pembeli yang datang tepat pukul 3 pagi. Seorang penjaga gudang bernama Pak Darto pernah melewati jembatan itu suatu malam. Ia berhenti sebentar karena lapar. Namun, ketika ia melihat wajah pedagang itu dengan jelas, tubuhnya langsung membeku. Pedagang itu mengenakan celemek lusuh, tubuhnya kurus dan wajahnya pucat seperti orang yang tidak pernah tidur. Pak Darto mundur perlahan. Ia mengenali wajah itu. Wajah yang dulu sering ia lihat mendorong gerobak di pasar. Wajah Heru. Namun yang membuatnya semakin merinding adalah sesuatu yang berdiri di belakang pedagang itu. Beberapa sosok pucat menunggu dengan sabar di tengah jembatan, seolah sedang menunggu pesanan berikutnya dimasak. Dan sejak malam itu, tidak ada lagi pedagang lain yang berani berhenti di jembatan tersebut setelah pukul 3 pagi. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe-nya.